Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibral Barasetiawan dengan nomor NIM 23320110118. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Hukum Lingkungan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita pada materi yang saya akan bawakan. Kasus pencemaran Sungai Citarum. Ancaman besar bagi lingkungan dan masyarakat. Sungai Citarum yang pernah dikenal sebagai sungai emas karena kesuburannya kini menjadi salah satu sungai paling tercemar di dunia. Pencemaran yang terjadi di sungai ini telah menimbulkan dampak yang sangat serius bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Penyebab pencemaran Sungai Citarum ada beberapa faktor utama, yakni 1. Limbah industri. Sejumlah besar industri yang beroperasi di sepanjang aliran Sungai Citarum membuang limbah cair secara sembarangan ke sungai. Limbah ini mengandung berbagai macam zat berbahaya seperti logam berat, bahan kimia, organik, dan mikroorganisme patogen. 2. Limbah domestik. Pertumbuhan penduduk yang pesat di kawasan Citarum menyebabkan peningkatan produksi limbah domestik, limbah rumah tangga seperti deterjen, minyak goreng, dan sampah organik. 3. Ada pertanian. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan dalam kegiatan pertanian di sekitar Sungai Citarum menyebabkan masuknya zat-zat kimia berbahaya ke dalam air sungai. Dan terakhir ada sampah. Pembuangan sampah secara sembarangan baik oleh masyarakat maupun industri juga menjadi salah satu penyebab utama pencemaran Sungai Citarum. Dampak pencemaran Sungai Citarum. Pencemaran Sungai Citarum menimbulkan berbagai dampak negatif, diantaranya kerusakan ekosistem. Pencemaran menyebabkan kematian berbagai jenis makhluk hidup di sungai seperti ikan, udang, dan tumbuhan lainnya. Hal ini mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengurangi keanekaragaman hayati. Lalu ada mengancam kesehatan masyarakat. Air sungai yang tercemar dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, penyakit kulit, dan penyakit menular lainnya. Lalu ada mencemari tanah dan udara. Zat-zat penyebab yang terkandung dalam air sangat dapat meresap ke dalam tanah dan menguap ke udara sehingga mencemari lingkungan sekitar. Dan yang terakhir mengarah pada krisis air bersih. Pencemaran Sungai Citarum mengancam ketersediaan air bersih bagi masyarakat di sekitarnya. Upaya penanganan. Pemerintah dan berbagai pihak terkait telah melakukan berbagai upaya mengatasi masalah pencemaran Sungai Citarum, di antaranya program Citarum Harum. Pemerintah meluncurkan program Citarum Harum dengan tujuan untuk mengembalikan kualitas air Sungai Citarum. Program ini mencakup berbagai kegiatan seperti penataan kawasan industri, pengolahan limbah, dan rehabilitasi lahan krisis. Lalu ada penegakan hukum. Pemerintah meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran. Lalu ada keterlibatan masyarakat. Masyarakat di Sungai Citarum didorong untuk berperan aktif dalam menjaga kebersihan sungai. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, permasalahan pencemaran Sungai Citarum masih belum teratasi sepenuhnya. Dibutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak untuk mengatasi masalah ini secara berkelanjutan. Mungkin cukup sekian untuk kasus hukum lingkungan di Indonesia. Kita lanjut ke kasus hukum lingkungan di luar negeri. Saya mengambil kasus Chevron di Ekuador. Sebuah pertempuran hukum yang panjang. Kasus Chevron di Ekuador merupakan salah satu hukum lingkungan paling besar dan kompleks di dunia. Kasus ini melibatkan tuntutan terhadap perusahaan minyak raksasa Chevron atas kerusakan lingkungan yang sangat luas di kawasan Amazon Ekuador akibat operasi pengeboran minyak selama bertahun-tahun. Latar belakang kasus itu ada operasi pengeboran. Perusahaan pendahulu Chevron Texaco memulai operasi pengeboran minyak di wilayah Amazon Ekuador pada tahun 1964. Selama beberapa dekade, perusahaan membuang limbah berbahaya secara langsung ke sungai, hutan, dan tanah di sekitar lokasi pengeboran. Tuduhan pencemaran.
Setelah Texaco menjual asetnya ke Ekuador pada tahun 1992 kepada perusahaan minyak negara, penduduk setempat mengajukan gugatan kolektif terhadap Chevron yang telah mengakuisisi Texaco. Mereka menuduh Chevron bertanggung jawab atas pencemaran yang parah termasuk kontaminasi tanah dan air dan bahkan kimia beracun yang menyebabkan penyakit dan kematian pada manusia serta kerusakan ekosistem yang luas. Inti permasalahan, tanggung jawab. Inti dari perselisihan ini adalah siapa yang harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Penduduk setempat dan pemerintah Ekuador menuntut Chevron untuk membersihkan pencemaran dan membayar ganti rugi atas kerusakan yang telah ditimbulkan. Ada perlindungan hukum. Chevron membantah tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa perusahaan negara Ekuador lah yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan setelah mengakuisisi aset Texaco. Perusahaan juga mengajukan sejumlah gugatan balik, menuduh para penggugat dan pemerintah Ekuador melakukan konspirasi dan penipuan. Ada perjalanan kasus. Kasus ini telah berlangsung selama beberapa dekade dan melibatkan berbagai pengadilan di Ekuador, Amerika Serikat, dan pengadilan internasional. Beberapa poin penting dalam perjalanan kasus ini adalah ada putusan pengadilan Ekuador. Pengadilan Ekuador pada tahun 2011 memutuskan bahwa Chevron harus membayar ganti rugi sebesar 18 miliar dolar AS atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Upaya banding. Chevron mengajukan banding atas putusan tersebut dan berhasil membatalkannya di pengadilan arbitrase internasional. Lalu ada gugatan balik. Chevron mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap para penggugat dan pengacara mereka di Amerika Serikat. Dampak kasus. Kasus Chevron di Ekuador memiliki dampak yang sangat luas, baik dari segi lingkungan, sosial maupun hukum. Kasus ini menyoroti masalah-masalah penting seperti tanggung jawab perusahaan multinasional. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya perusahaan multinasional bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari operasi mereka di negara-negara berkembang. Akses keadilan. Kasus ini menunjukkan kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat miskin dan kurang berdaya dalam menuntut perusahaan besar di pengadilan. Lalu ada konflik antara hukum nasional dan internasional. Kasus ini menyoroti perbedaan antara hukum nasional Ekuador dan hukum internasional dalam hal tanggung jawab perusahaan atas kerusakan lingkungan. Kasus Chevron di Ekuador masih terus berkelanjutan dan menjadi salah satu contoh paling menonjol tentang pertarungan antara kepentingan bisnis dan hak-hak masyarakat serta lingkungan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kita itu harus tetap menjaga lingkungan maupun dari hal-hal kecil seperti membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke sungai, merusak lingkungan dengan cara penebangan liar. Seperti itulah yang banyak yang sekarang marak terjadi. Dan itu terjadi atas kesadaran masyarakatnya yang kurang sadar akan pentingnya alam ini. Dan jika kita melakukan hal seperti itu, ya seperti yang tadi dicantumkan bahwa kita itu bisa menjadi ya kerusakan kulit, gatal-gatal, pencemaran air itu, dan minimnya kurang air bersih gitu. Dan sangat penting ketika pemerintah itu menekankan untuk masyarakatnya supaya hidup bersih, menjaga lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, tidak menggunduli hutan, seperti itu. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.